Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik lagi dengan kami Baraya Alam, teman gue Dadu, Dengan gua Asep Sember. Jadi kali ini kita mau ceritain pengalaman, bukan kita sih, Kang Asep ya. Cuman emang kebetulan kejadiannya itu waktu Kang Asep mau ketemuan sama gua. Jadi gue ceritain dulu dikit ya Bang ya. Jadi tempo hari itu seminggu yang lalu ibu gue sakit, dirawat di rumah sakit, dan Kang Asep mau ketemu gua karena mau nganterin sesuatu. Jadi nanti Kang Asep lah yang cerita. Sebelum cerita, intro dulu. Oke. Dan sebelum lanjut juga jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke Bang, siap cerita. Langsung cerita. Oke Bang. Jadi waktu itu ini kejadiannya sekitar seminggu yang lalu ya Bang. Malam minggu ya. Malam minggu kemarin. Jadi kan profesi saya kan jualan kopling Bang. Tahu kali kopling, kopi keliling. Ya. Emang waktu jualan itu Bang, saya itu udah kontek-kontekan sama temen. Igo deh ya. Sama si God. Udah kontek-kontekan sama beliau, mau ada ini Bang. Jadi saya tuh mau bantuin beliau itu bikin konten. Ya? Dia baru mau ngerilis Bang ceritanya. Ya udah siap. Itu dari siang sampai sore ya kan. Udah, saya kan jualan nyampe maghrib. Dari pagi sampai maghrib tuh. Maghrib udah pulang. Pas nyampe di rumah, ternyata istrinya beliau ini nelpon saya. Nelpon istri sih, nelpon bini. Katanya minta bantu cariin merah delima Bang. Iya, kebetulan waktu itu besoknya itu ada acara 4 bulanan adik ipar gua, jadi perlu buah delima buat rujak. Iya. Minta buah delima. Ya udah kata saya kebetulan saya mau ini nih, mau kumpul-kumpul sama anak-anak, mau ada bikin konten gitu ya. Kan tadinya mau di rumah beliau. Tadinya mau di rumah gue, cuman waktu itu gue yang nggak bisa karena ibu gue sakit, emang lagi sakit, cuman waktu itu drop banget, jadi gue bawa ke rumah sakit. Jadi nggak bisa di rumah gue. Ya karena nggak bisa di rumah dia, jadi kita beralih dong nyari tempat yang enak lah. Nah tertujulah ke rumah Bang Cipuy Bang. Dia juga YouTuber juga. Ke rumah dia, ya izin, oh boleh katanya. Udah, akhirnya kumpul di situ. Itu sekitar habis isya kumpul. Nah ternyata ya kan kita mau ketemuan, udah kontek-kontekan mau ketemuan sama dia di rumah Bang Cipuy itu. Nggak taunya beliau kan nggak bisa, mungkin karena ibunya nggak bisa ditinggal kali ya, nggak ada yang jagain. Akhirnya ya udah, akhirnya saya ngambil keputusan lah, nanti saya anterin aja ke sana gitu, ke rumah sakit kalau emang perlu banget gitu kan. Ya udah, kumpul nyanyi di situ Bang, nyoba buat konten juga. Ya ternyata nggak berhasil Bang.
Di situ cuman nyanyi-nyanyi doang, bareng lah, kumpul ngopi-ngopi. Nah itu nggak kerasa ternyata udah sekitar jam 12-an bang tuh. Nah akhirnya si teman saya ini bang, si Igor ini bang, izinlah pulang beliau. Pulang ya. udah pulang malam. Ya udah di situ bubar, dan saya ingat sama merah delima itu bang, yang mau dianterin ke abang itu. Iya. Ya, akhirnya kan saya telepon lagi abang tuh, minta di Sherlock kan ya. Ya ternyata lokasinya itu saya tahu gitu. Tahu lah ya rumah. Iya. Tahu rumah sakitnya. Jadi ibu gua itu dirawatnya di rumah sakit Gunung Menyan, Dokter Rudiansah ya. Nah itu sebelumnya itu bang, sebelum beberapa bulan yang lalu lah, saya itu pernah pasang ini bang sama bang Cipu di situ bang. Ternyata tempat yang saya pasang aluminium itu bang, ternyata nggak jauh Dokter Rudi. Nah otomatis saya tahu dong. Ya. Nah waktu saya pasang itu kan jalurnya bukan jalur situ bang, jalur beda lah. Saya potong jalan ke arah apa sih yang arah saya gitu bang, Gunung Picung ya, ke daerah situ sampai akhirnya tembus ke daerah Gunung Menyan. Itu emang jalan singkat banget bang. Ya, kalau kita ngikutin jalan raya benernya, itu jauh banget. Itu jauh banget. Harus muter. Saya apa sih ya saya tuh harus pasti muternya jauh banget lah, selisihnya sekitar setengah jaman lah. Enggak sih, kalau misalnya motong paling 15 menit tuh nyampe. Nah saya di situ inisiatif buat ngambil jalur singkat lah bang, walaupun saya juga sedikit tahu kalau di situ emang sepi bang jalanannya, apalagi kalau udah malam gitu. Itu jam berapa bang? Kalau nggak salah itu sekitar jam setengah satuan bang. Ya. Daripada saya jalan yang benernya jauh bang, ya saya berpikir lewat situ aja gitu, walaupun agak sedikit dak dikduk juga bang. Ya ternyata iya kejadian gitu. Ya udah pas berangkat dari rumah si Cip itu sekitar jam setengah satu bang. Berangkat di jalan emang nggak punya firasat apa bang, biasa aja gitu. Ya ketambah mungkin emang saya tuh nggak punya rasa takut gitu bang ya, berani gitu. Cuman ya kalau emang nampak di depan ada mah saya juga pasti takut bang. Ngerokok dulu bentar nggak? Ngopi bang, ngopi dulu. Nanya. Ini susu bang. Ini lumayan ini. Udah masuk ya ke jalur yang potongan itu bang. Emang itu jalur sebelum ke perkampungan itu bang, dia itu diselang ini dulu bang, ke selang persawahan sama pinggir sebelah kanannya itu bang pohon-pohon jati yang kayak baru tumbuh gitu bang, belum gede-gede gitu. Nah di situ emang masih agak sepi. Nyampe lah saya ke apa sih namanya bang, perkampungan. Itu perkampungan bang sepi banget. Emang sih ada yang bekas hajat gitu bang, ada yang bekas hajat, cuman bekas tenda lah ya. Bekas tenda gitu, cuman udah nggak ada orang sama sekali. Biasanya kan kalau malam minggu itu biasanya kan suka ada yang nongkrong atau gimana ya, anak muda gitar-gitar lah gitu. Itu mah nggak ada bang, nggak ada sama sekali. Udah jalan seperti biasa. Nah pas seudah perkampungan itu kan mau ke perkampungan lagi bang, ada batasannya bang. Dia tuh kebatasi sama sungai gitu bang, terus ada jembatan juga. Nah itu tanjakannya juga lumayan terjal bang, udah terjang, gelap lagi bang. Emang ada lampu sih, dikit remang-remang gitu, kayak semacam lampu 5 watt gitu, lampu kuning gitu. Udah pas masuk ke situ, pas saya turunan tuh bang, kan gelap ya bang. Saya nggak gimana bang, pas gelap, pas mau nyampe jembatan tuh bang, motor saya mati, melepek gitu bang. Ya kan ya, maksudnya
itu motor mati agak ini juga bang, maksudnya agak tanda tanya juga bang. Itu kan kalau misalkan habis bensin ya otomatis sebelum saya berangkat ke rumah sakit itu bang, saya udah ngisi dulu bang di Ada lah pom bensin ya. di pom bensin, pom mini gitu. Nah udah gitu, walaupun misalkan masalah mesin ya otomatis saya juga seminggu sebelumnya itu udah servis bang, udah ganti busi juga motor mah sehat lah ya. sehat lah, walaupun motor agak tua juga. Ya udah gitu pas mati bang, otomatis saya panik dong bang, ini mati kenapa gitu. Udah coba kan motor saya itu nggak bisa starter bang, ya. otomatis harus otomatis saya turun dong, turun standar duain, saya selah bang tuh sampai keringet basah itu nggak hidup-hidup. Terus saya selah sampai pegel gitu, kaki juga pegel banget sampai ngebentur ke apa tahu sakit banget. Udah gitu terus diselah, sempet tengok-tengok juga sih bang, sempat tengok-tengok juga. Itu keadaannya benar-benar sepi banget bang, itu pinggir-pinggiran apa sih pohon bambu. Pas turunan juga ternyata di sebelah kanan itu bang ada kuburan bang. Kuburan itu sekelompok lah, mungkin ada beberapa biji gitu ya. Kuburan keluarga gitu ya. Mungkin kuburan keluarga. Pas saya tengok lagi kan di seberang makam itu bang, itu saya ngeliat ada yang putih-putih bang. Apaan? Ya nggak tahu, pas saya telaah bang ya, pas saya apa sih fokus gitu, ternyata itu karung bang, karung berisi ini kayaknya deh, itu ada dua ngeliat pakai ya. Dalam pikiran saya tadinya mungkin itu apa gitu bang, ternyata itu cuma karung. Ya udah coba nyalain lagi bang, nyalain motor, diselah lagi nggak hidup bang. Nah begitu pas lagi nyala itu pundak saya ada yang nepak bang. Pas ditepak ini kan saya otomatis kaget ya. Itu kagetnya minta ampun bang tuh, jantung tuh udah ngerasa copot. Pas saya tengok, alhamdulillah ternyata itu bapak-bapak bang, kakek-kakek kisaran umur 50 tahun lah bang. Dia itu pakai jaket hitam kayak abang kayak gini, pakai topi yang ini bang, yang peci. hitam itu peci ya. Hitam. Terus ke celana juga dia pakai hitam, kayaknya celana bahan gitu deh. Udah gitu dia tuh sambil nanya kenapa, katanya kunonjang mogok pak, kata saya kan ya. Mogok ki. Dia tuh langsung ngomong kayak gini bang, mangkana lamun lewat klakson atau punten katanya gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia makanya kalau misalkan lewat itu permisi, kalau enggak klakson katanya gitu. Ya kan saya juga langsung bilang dong, kebetulan iya pak, tiasa hirup klaksonnya mati, kata saya kan kayak gitu. Ya enggak, iya lah cina ge kunci bawa lah kabelah itu nepi ka keluar jembatan katanya gitu ya. Dorong ke depan ya. Dorong ke depan katanya. Ya udah, akhirnya saya dorong bang, saya coba selah lagi bang. Tapi pas mau salah lagi kan otomatis saya penasaran bang, ini aki-aki biji dari mana gitu. Nah pas saya nengok lagi ke belakang itu udah nggak ada bang. Jadi seolah-olah dia tuh ngasih tahu kalau lewat situ harus permisi atau bunyiin klakson gitu bang. Padahal itu arahnya dari belakang ya. Itu arahnya dari belakang bang. Kalau misalkan dia dari depan ya otomatis kelihatan jalannya. Ya otomatis saya juga nggak begitu kaget bang. Nah ini tiba-tiba dari belakang bang, nepak saya, nanya gitu kenapa. Nah yang saya bingung lagi bang, itu kan saya dorong mungkin ke depan cuma beberapa meter doang ya bang. Deket. Soalnya jembatannya juga paling sekitar berapa meter gitu bang ya, 7 meter lah paling, nggak nyampe kayaknya. Ya otomatis paling beberapa menit, nggak nyampe kayaknya ya, berapa menit juga. Pas saya nengok lagi itu udah nggak ada bang.
logikanya gitu bang ya, itu kan tanjakan ke atas agak Lumayan tinggi ya, bang, Bang. lumayan tinggi dia, terjang banget gitu kan, kisaran 70 derajat lah Iya. untuk kemiringannya gitu bang. Itu kalau misalkan si kakek itu jalan pun pasti masih kelihatan Bisa bang kelihatan lah. sama saya bang. Walaupun dia juga apa sih jalan ke depan saya, otomatis dia juga pasti kelihatan dulu dong sama saya. Apalagi jalanan itu kan nanjak kalau kita arah ke sono ya. Ya makanya itu di situ misterius juga bang. Nah, begitu pas saya nengok dia nggak ada bang, saya coba, ya otomatis saya langsung ini dong bang. Kaget lah ya. Kaget, rasa takut saya itu langsung modal gitu bang. Panik gitu. Udah saya salah, makanya hidup bang. Dari situ bang udah saya jalan sampai nggak karuan bang, jalan sampai dakdikduk, sampai Tanggulan aja saya hajar bang, polisi tidur. Itu apa sih akibatnya tuh motor saya Hancur pada ya? belah, hancur, ininya mau copot lampunya. Ke depan ya. Itu saking jalannya kan, kebetulan jalannya tuh cor tapi masih ada lubang-lubang gitu bang, lubang-lubang kecil-kecil gitu. Hingga akhirnya saya nyampe ke rumah sakit. Ya di situ Ya, ngeh gitu. makanya pas dia datang ke rumah sakit, gue kan udah di rumah sakit sama bini gue. Ini sih Bang Asep di motor tapi kok ngos-ngosan gitu. Tuh kenapa di motor tapi kok ngos-ngosan kayak lari. Taunya dia cerita ke gue kalau di perjalanan tadi emang kayak yang tadi diceritain. Dan gue di situ begadang kita sampai pagi, sampai subuh ya. Sampai subuh, sampai ajan. Ajan subuh kita begadang gitu di rumah sakit. Jam subuh dan baru pulang. Nah ini bang, pas pulangnya juga tuh ada yang janggal bang. Ini kan udah tuh gadang sampai subuh ya. Iya, Begitu kan nggak lama kan gue langsung pamit kan bang. Nah udah gitu pamit, selang beberapa meter itu bang dari rumah sakit, gue ngeliat ada bapak-bapak masih yang gue lihat yang tadi di jembatan itu bang, mirip lah ya. mirip gitu. Dia tuh arah sana juga bang, jadi ini motor dia lagi jalan bang, gitu. Gua motor jalan gitu. Itu awalnya gue nggak ngeh bang, nggak ngeh si kakek yang mirip gitu bang. Ya mungkin hanya mirip gitu, nggak ada pikiran gitu. Udah lewat ya. Selang beberapa ratus meter lagi bang, ada lagi bang. Ini kalau misalnya dia jalan masa sih cepet amat gitu. Itu masa iya ngelewatin motor. Makanya dia pakaiannya juga sama bang, sama persis gitu, pakai peci, pakai jaket, celana hitam juga. Nah di situ gua mulai curiga bang, ini ada apa gitu. Padahal kan gua udah bilang ya yang sesungguhnya gitu bang, tadi mungkin kalau misalkan dia ngikutin peringatin, ya otomatis gue juga udah bilang ke Langsor itu emang nggak ada gitu, mati. Udah jalan lagi bang, tuh jalan walaupun agak sedikit dagdiduk gitu bang ya, agak sedikit gemetar gitu. Nah pas sebelum ke seudah ini bang, seudah Puri Araya 2, otomatis sebelum saya udah perumahan kan di pinggir-pinggirnya itu emang lowong bang itu ya, maksudnya jarang-jarang rumah lah. Nah di situ bang ada lagi dia bang, cuman ke arah sini bang, jadi ngelawan arah gua bang, papasan gitu. Itu dari kejauhan gua udah ngeliatin aja, gila ini si kakek yang tadi lagi gitu. Itu gua bang apa sih, pikiran nggak jelas tuh, pokoknya lemes tuh bang, bawa motor itu. Maksudnya pas lemes itu sebelum gue papasannya bang, gue perhatiin, ternyata emang bener bang, apa sih si kakek itu yang ketemu gue di jembatan itu bang. Itu gue ngebut lagi bang, nggak karuan jalan, sampai gue mau oleng bang. Itu udah tambah lampunya itu serem bang, kecil banget lampunya,
apa aja gua hajar bang, lubang gua hajar. Ya akhirnya nyampe juga bang ke pertigaan Cibatok, itu kan udah agak rame, namanya subuh juga ya, mungkin banyak orang banyak yang lalu lalang lah. Tapi Udah. alhamdulillah sampai rumah selamat ya. Nyampe rumah selamat sih bang, walaupun gua agak ketar-ketir. Nyampe rumah gua langsung dok, langsung tidur. Ya emang sebenarnya waktu lo cerita ke gue itu juga kan pagi ini siang itu cerita. Ya, emang kata kakak gua, Oh kakak lu? emang ke situ harus permisi. Kakak gua juga kan lewat situ, cuman yang ada klakson itu lewat situ, punten lewat situ. Nah emang katanya harus permisi lewat situ. Dan gue juga kan pas sorenya itu kan pulang dua motor sama saudara gue belum pernah lewat situ bang, baru pertama kali itu baru tahu juga emang ternyata dekat banget daripada kita harus Muter gitu ya. Ya udah keluar jalur ke masjid aja tuh Gunung Picung. Dan memang pas turunan itu kalau kata Sunda mah tiisin ya, tiisin hawanya beda. Emang gitu, pohon bambu yang itu logokan gitu kan ya. Logok itu sebelumnya itu ada makam ya gitu. udah tuh sepinya minta ampun. Emang beda hawanya gitu. Jadi gitu teman-teman, pengalaman Kang Asep di waktu minggu kemarin nih mau ketemu gua. Jadi terlalu berani sih lu sih. Terlalu nekat sebenarnya sih. Sebenarnya gue juga suka dengan tantangan bang, bahkan mungkin nanti Baraya Alam ngerencanain buat ekspor malam kali ya, nyoba Insya Allah. arek. Siap. Oke, jadi segitu aja kali bang ya. Cerita kita bisa berbagi cerita. Mungkin kesimpulannya ini kali bang ya, mungkin kita kalau misalkan ke daerah baru atau mungkin jalan yang baru kita kenal, mungkin harus permisi kali. Baiknya permisi dulu ya. Permisi ya, seenggaknya klakson gitu. Kalau nggak ada klaksonnya punten lah ya. Punten gitu. Walaupun nggak ada orangnya. Baik teman-teman, jadi segitu aja yang kita ceritain. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.